Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Hari ini kita ada lagi di acara Ngorbit yang kelima bersama dengan Mas Dimas. Untuk waktu dan tempat silakan Mas Dimas. Hmm, Baiklah, saya ambil alih untuk sebagai pemateri. Di Ngorbit episode kelima ini kita akan membahas web portfolio atau dengan judul Build Your First Web Portfolio. Tapi sebelum itu untuk sesi tanya jawab nanti, link Slido sudah disertakan di kolom chat oleh moderator. Kemudian kita akan membahas apa itu web portfolio. Web portfolio sendiri merupakan portofolio yang berbentuk digital atau web dan dapat diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet. Tapi pada umumnya, web portfolio mirip dengan portofolio biasa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menunjukkan pengalaman, skill, dan karya seseorang. Untuk membuat web portfolio sendiri, kita membutuhkan pengetahuan dasar seperti HTML, berupa tag, elemen, atribut. Kemudian lanjut ke CSS-nya, seperti selector, property, dan lain-lain. Untuk bahasa pemrograman yang dipakai, jelas JavaScript, yang minimal harus paham variabel, tipe data, fungsi, maupun DOM manipulasi. Kemudian kita lanjut ke alat bantu. Ada text editor yang saya pakai biasanya Visual Studio Code, atau teman-teman bisa pakai alternatif lain seperti Sublime atau Atom. Kemudian ke browser. Untuk standarnya biasanya kita memakai Chrome lah ya, yang layak kita pakai untuk membuat portofolio kali ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu web portofolio yang telah saya searching. Dari Jigar Sabel, dia membuat portofolio yang full dengan animasi dan interaksi yang dapat membantu user untuk melakukan atau mendapatkan informasi tentang dirinya. Seperti menampilkan seksi tentang saya, ada skill, dan edukasi dia. Serta beberapa project yang telah ia buat. Salah satunya ada Instagramment, Flipkartment, dan Resume. Lanjut ke experience, dia menunjukkan beberapa experience dia di dunia industri dengan membuat seperti section timeline seperti gini juga membutuhkan waktu yang lama sih. Yang terakhir jelas dia memberikan informasi untuk dapat menghubungi dirinya melalui email dengan mengisi form nama, email, phone, dan message yang kemudian dapat kalian submit, atau kita bisa melihat web portfolio yang sudah saya buat. Akan saya share ke kolom chat. Kemudian kita buka kodenya. Di sini kita akan mereview kode yang dimana sudah saya buat sebagai web portfolio untuk materi Ngorbit kali ini. Web portfolio ini sederhana saja, menampilkan about, skills, portfolio, dan kontak. Dengan beberapa fitur seperti dark mode dan sedikit responsif untuk desktop dan mobile. Di bagian kodenya bisa kita lihat, di sini saya membuat header menggunakan H1 untuk menampilkan nama saya. Kemudian pada bagian navigasi, saya sertakan yang tadi sudah saya bilang tentang diri saya, skills, maupun portofolio dan kontak. Elemen yang saya gunakan sendiri seperti unsigned list untuk membuat list navigasi, kemudian ada elemen file untuk menampilkan atau mengarahkan user ke beberapa section. Jika kita klik navigasi skills, akan mengarah ke skill itu sendiri. Coba kita tambahkan beberapa fitur yang mungkin kurang, seperti
scroll yang lebih responsif, menggunakan scroll behavior di kode style CSS-nya. Menjadi scroll yang lebih smooth jika kita menggunakan salah satu properti yang ada di CSS. Sehingga jika kita klik button skills atau portfolio, maka dia akan scroll lebih smooth daripada yang tadi. Untuk baru yang bergabung, di video atau materi Ngorbit kali ini kita membahas bagaimana cara membuat web portfolio itu sendiri. Project yang saya buat atau web portfolio yang saya buat sudah saya sertakan di kolom chat, bisa diakses melalui GitHub saya. Saya review sedikit, saya review kembali. Di sini saya menampilkan navigation bar seperti about, skills, portfolio, dan kontak, yang dimana saya menjelaskan tentang diri saya sedikit, yang mana saya membuat beberapa paragraf. Saya Dimas Arista, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Informatika. Saya menyukai bidang backend dan mobile development. Lanjut ke section skill, saya menambahkan dua favorit bahasa pemrograman yang sering saya pakai, C# dan JavaScript. Kemudian di portofolio, saya menampilkan beberapa contoh portofolio yang sudah saya buat. Saya sertakan juga dengan link untuk mengarah ke proyek tersebut. Jika kita klik, maka akan mengarah ke GitHub saya yang tadi, tapi belum saya ubah. Mari kita ubah beberapa fitur agar terlihat lebih dinamis. Di sini saya akan menambahkan gambar di section portofolio. Kemudian sedikit kita perbaikin karena image-nya tidak center. Kita perbesarin sedikit, menambahkan property width. Baiklah, inilah sedikit hasilnya jika kita ubah beberapa kode CSS dan HTML-nya dengan menambahkan gambar sebagai salah satu contoh portofolio saya. Kemudian saya akan sedikit ubah linknya agar lebih jelas di mana letak
project portofolio yang telah saya bikin. Ya, kodenya udah bekerja dengan baik, itu mengarah ke salah satu project yang saya jadikan portofolio. Coba kita tambahkan ke bagian portofolio yang lain agar lebih terlihat presisi. Nah, inilah hasil tampilan dari fitur yang kita perbaikin agar terlihat lebih enak dilihat juga. Saya akan menambahkan sedikit informasi tentang kontak seperti sosial media dan lain-lain. Kemudian dengan meletakkan elemen link, terakhir coba saya tambahkan Twitter. Nah, berikutlah hasilnya jika saya tambahkan beberapa informasi kontak seperti Instagram dan Twitter saya. Jika diklik, dia akan mengarah ke Instagram saya itu sendiri. Di kode JavaScript-nya saya jelaskan sedikit apa fungsinya, yaitu mengubah halaman yang tadinya light mode menjadi dark mode. Sederhana saja kodenya dengan menyimpan bentar ya, dengan menyimpannya ke local storage dengan nama storage-nya theme. Di dalam kode JavaScript ini, saya menambahkan event listener dengan mengklik tombol, maka dia akan merubah halaman menjadi kebalikannya. Seperti misalnya tadinya light mode menjadi dark mode, atau light mode menjadi dark mode kembali. Coba kita tambahkan beberapa kode CSS lagi agar terlihat lebih enak dilihat. Misalnya menambahkan icon,
yang besar logo Instagramnya. Pas lah ya 12. Selanjutnya kita tambahkan logo Twitter atau X. Twitter aja deh. Coba logo email kita ganti juga dari teks menjadi image atau file dalam bentuk SVG. Coba kita ganti yang lain, kurang terlihat nyaman dilihat. Untuk icon teleponnya, baiklah ini hasilnya sedikit untuk perubahan pada bagian kode HTML-nya. Web portfolio ini bisa kalian akses atau kalian download di link udah yang saya sertakan di kolom chat. Atau bagi yang baru bergabung, bisa mengakses GitHub saya. Ini kodenya belum update ya, coba kita perbaruin. Coba kita buka di browser ya, biar lebih luas. Ya guys, inilah hasil web portfolio yang saya bikin. Kalian bisa improvisasi dengan mengubah halaman lebih menjadi responsif menggunakan media query di kode CSS. Contohnya seperti ini. Ukuran max misal untuk misal kita ingin mengubah logo skill menjadi lebih kecil, misalnya menambahkan ukuran width
menjadi 200, ini 100 pixel. Terlalu kecil, 150 pixel. Nah, itu juga dengan image yang ada di section scale. Nah, itulah hasil sedikit perubahan yang kita buat pada kode style CSS-nya. Coba kita buka pada browser. Ya, sinilah hasil yang saya buat. Web portfolio sederhana hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yang mana kode JavaScript-nya dapat merubah tampilan web menjadi dark mode atau kembali lagi menjadi light mode pada button yang, atau kita bisa ubah sedikit buttonnya menjadi lebih kecil atau sederhana. Dan jadi bentar guys, ini kayaknya kurang nih. Kita copy untuk yang bagian bawahnya.
Inilah hasilnya jika kita ubah dengan menambahkan border dan black box shadow. Untuk tampilan dark mode seperti ini, kurang lebih sama warnanya menggunakan warna Bollywood. Baiklah guys, itu saja mungkin. Tidak terlalu ribet juga untuk portofolio kali ini. Lebih sederhana dan mudah untuk dipahami para pemula, mungkin baru belajar web development, atau mahasiswa yang baru mengenal apa itu web. Mungkin kode ini juga nggak terlalu sulit ya, karena hanya menggunakan elemen sederhana dari HTML seperti header H1, navigasi, unsigned list, section, dan lain-lain. Untuk pertanyaan nanti, bisa kalian akses Slido, sudah disertakan di kolom chat. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan mungkin. Saya kembalikan ke moderator, Kak Dania. Oke, makasih Mas Dimas buat ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang baru belajar coding. Untuk sesi pertanyaan bisa diakses di link yang ada di chat ya teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan ya. Sebentar. Ya, untuk pertanyaan yang pertama adalah Bang mau tanya ada referensi untuk belajar CSS lebih lanjut lagi. Silahkan untuk Mas Dimas, mungkin ingin menjawab. Maaf Mas Dimas, itu mikrofonnya masih di mute. Maaf Kak Dania, nggak kelihatan. Maaf. Kalau referensi, di YouTube banyak sih. Ada yang kalau mau basis website juga ada dari Web3 School. Coba di YouTube. Itu kalau nggak salah channelnya web programming Unpas lengkap di situ. Coba ya. Atau mau share screen dulu biar kelihatan. Kalau di YouTube web programming Unpas rekomendasi sih, karena dia ngebahas secara detail dari CSS
yang nggak paham sama sekali sampai paham. Udah siapa sih yang nggak tahu soal WPU ini? Dosen dari Unpas itu sendiri. Kita kalau yang mau non YouTube bisa mengakses halaman Wetri School. Di sana jelaskan dasar CSS, sintaks, selektor, cara membuat border, margin, dan lain-lain. Kak Dania boleh bantu? Ada pertanyaan? Ya nih ada satu lagi nih pertanyaan nih Mas Dimas, sebentar ya. Ada dua ding ternyata. Nih, untuk pertanyaan yang kedua, ini ada kira-kira untuk web portfolio ini gunanya untuk apa ya, Mas? Dan apakah kita bisa pakai untuk lamar bekerja? Bisa sih biasanya. Kalau untuk web portfolio itu, apalagi yang baru belajar web ya, bisa dijadikan sebagai portofolio untuk melamar kerja biasanya. Karena beberapa HRD atau recruiter itu butuh contoh project apa yang sering kita bikin, khususnya untuk front end ya. Jawabannya bisa. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, selain HTML, CSS, apakah ada bahasa pemrograman lain yang bisa digunakan untuk menggunakan web portfolio yang mudah untuk pemula? Untuk website itu sendiri, HTML CSS itu mutlak sih mas. Atau Kak? Karena nggak ada selain HTML CSS-nya sih kalau ada yang lain seperti bahasa pemrograman pun pasti pakai JavaScript. HTML, CSS, JavaScript itu udah bahasanya mutlak untuk web sih. Jadi jawabannya nggak ada mas selain HTML CSS-nya. Oke, makasih buat Mas Dimas buat udah ngejawabin pertanyaannya. Kira-kira teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, ini ada yang baru lagi nih, Mas. Apa aja yang wajib ditampilin di web portal kita? Skill apa aja gitu maksudnya? Kalau itu simple sih, kita menampilkan, terutama menampilkan diri kita. Untuk skill kita bisa tampilkan, kalau untuk programmer ya, bisa menampilkan bahasa pemrograman yang dikuasain, terus bisa framework, atau kalau misalnya kita seorang desainer grafis, kita bisa Figma, Photoshop, atau misalnya kita yang bisa bahasa asing gitu, bisa ditampilkan juga. Jadi semuanya selagi apa yang kita kuasain bisa ditampilkan. Asal emang itu memang skill kita yang kita kuasain sih, jangan asal masukin juga sih. Terkadang kan banyak tuh orang yang pengen kelihatan keren, jadi masukkan skill, ternyata dia nggak bisa. Ya itu sih, biasanya skill-skill yang kita kuasain aja, jangan terlalu pamer apa yang kita nggak bisa. Baik kak, itu aja kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Dimas. Kak, cara bikin menu drop down gimana ya? Menu drop down ya, coba ya kita lihat. Saya nggak begitu
Kalau bikin menu drop down pakai Bootstrap lebih cepat sih. Kita bisa menggunakan elemen sederhana seperti button nanti akan men-trigger ke salah satu elemen yang sudah kita buat. Coba ya saya share screen. Di sini nggak bisa terlalu ngoding teknis ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi saya hanya menampilkan salah satu contoh membuat menu drop down. Bagi pemula mungkin bisa menggunakan Bootstrap atau menggunakan HTML, CSS biasa. Referensinya ada di Poetry School ya, untuk membuat menu drop down itu sendiri. Tetapi tampilannya kurang begitu enak dilihat ya, coba dari Bootstrap tadi. Ini salah satu contoh kodenya. Kalian bisa searching lah, menggunakan cara membuat menu drop down menggunakan Bootstrap, pasti gampang, nggak terlalu susah kalau bagi pemula. Ya itu aja sih sebenarnya kalau mau buat drop down lebih cepat. Balik ke Kak Dania. Oke, Mas Dimas, makasih ya. Ini masih banyak nih pertanyaannya nih, Mas Dimas nih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagus nih pertanyaannya nih. Apakah web portofolio bisa digantikan dengan LinkedIn? Mana yang lebih baik? Atau web portofolio punya peran atau keutamaan sendiri? Justru kebalikannya sih, LinkedIn nggak bakal bisa digantikan kalau para HRD atau recruiters itu nyari sumber daya manusianya dari search engine kayak Google. Kan kebanyakan HRD itu cari para sumber daya manusianya di LinkedIn itu lebih gampang. Kalau kita harus buka Google misalnya mencari para developer yang lagi nyari kerja itu mustahil karena nggak bakal tampil websitenya, ketutup sama website-website lain. Jadi kalau untuk LinkedIn sih lebih disarankan sih. Kalau web portofolio itu sendiri punya peran pada cara kita menampilkan skill yang lebih detail. Kalau LinkedIn kan palingan sebatas rangkumannya saja. Kalau di web portofolio kita bisa nampilin skill kita yang lebih detail, menjelaskan apa yang kita bisa gunakan seperti tools dan lain. Baik keadaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua skill harus ditampilkan atau hanya spesifik ke bidang yang kita inginkan saja? Kalau menurut saya ya, misalnya kita ingin ngelamar kerja sebagai web developer, biasanya saya nampilkan skill yang relevan sama web developer pada posisi tertentu sih. Kalau misalnya kita ingin jadi desainer, kita tampilkan skill-skill yang kita bisa seperti Photoshop, Figma. Tapi kalau misalnya nggak pede, tampilkan beberapa aja sih, seperti satu atau dua, jangan terlalu banyak sih. Nanti kesannya kita kayak kita kan fresh graduate kan, belum begitu berpengalaman, tetapi menampilkan skill sampai sampai 10, 11, 12 itu nggak relevan sih. Jadi tampilkan beberapa aja, tapi kita menguasainya dan juga HRD-nya terkesan nggak terlalu memandang sebelah mata sih biasanya kalau terlalu banyak. Baik keadaannya. Oke, makasih ya Mas Dimas. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, untuk sesi Q&A sendiri itu kita tutup 2 menit lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, silakan dengan sangat senang kita akan menjawabnya.
Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Mas Dimas, kalau bikin web porto dengan no code development, apakah diperbolehkan? Kalau kita yang nggak tahu basic coding dan bukan targetnya ngoding kerjaan, boleh-boleh saja sih. Tapi kalau misalnya kita ngincar posisi web developer, terus kita nggak bisa ngoding, web kita yang bikin juga bukan kita sendiri atau no code, itu jadi pertanyaan sih. Kalau untuk desainer UI UX nggak masalah sih no code, karena kita juga nggak ngincar posisi web developernya, tapi sebatas untuk membuat HRD atau recruiter sama kita, boleh-boleh saja. Oke, untuk selanjutnya, izin tanya Mas, cara menyimpan portofolio secara online gratis itu gimana ya? Banyak sih referensinya, coba saya share ya. Yang pertama paling banyak digunakan itu Netlify. Kenapa Netlify? Karena pertama gratis. Kita bisa nge-hosting web yang kita buat tanpa harus membayarnya terlebih dahulu. Karena kebanyakan web hosting itu berbayar kan. Kemudian selain Netlify ada Vercel. Yang terakhir yang biasa saya gunakan itu GitHub. GitHub dengan cara coba cari GitHub page. Di sana biasanya para developer nge-host website yang telah mereka bikin tuh di GitHub page. Jadi selain gratis, selain gratis, orang juga tahu kalau misalnya GitHub itu kalau kita bikin website di GitHub itu udah pasti aman sih selain gratis. Baik, ada nih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Untuk yang selanjutnya, untuk web portofolio lebih bagus yang mana Mas? Kita bikin satu tapi diupdate terus atau bikin banyak-banyak? Bikin bikin satu tapi update terus sih. Kalau kita bikin banyak, kalau kita bikin banyak nanti jadi kesannya kayak nggak ada identitas gitu. Sarankan update terus, kalau bisa sesuai dengan perkembangan skill kita, diupdate, nanti jadi lebih fokus satu juga sih dibandingkan banyak web portofolionya. Baik, ada nih ya. Oke, ini untuk sekalian penutupan nih Mas Dimas nih, dijawab yang pertanyaan terakhir ya. Bang tutor ganteng dong. Itu siapa ya? Jangan nanya saya mas kak, saya nggak ganteng. Tapi kalau nanya tutor kaya, bisa sih. Gimana tuh Mas Dimas tutor kaya? Ngepet, nggak dong, kerja. Kerja dengan totalitas. Kalau gajinya kurang, cari kerja lain. Oke, Ba- oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Dimas udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama teman-teman. eh karena sesi Q&A sudah ditutup teman-teman, jadi terima kasih semuanya karena sudah mampir ke Ngorbit kita yang kelima ini. Terima kasih juga untuk Mas Dimas yang udah membagikan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Em, Sekali lagi terima kasih yang sudah datang, yang sudah menyempatkan waktu ya untuk datang ke Ngorbit kali ini. Saya tutup ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita recordingnya. Sama-sama.